Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmawati dengan NIM 2508003 14121 dari kelas 2025C Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Gimana nih moodnya pada pagi hari ini? Moodnya bagus kan? Atau nanti ada yang berangkat ke sekolah dengan cemberut atau bad mood? Atau ada yang moodnya lagi anjlok kayak cewek-cewek mungkin? Ya, harus tetap mood ya pada pagi hari ini, moodnya harus tetap dijaga, harus tetap bagus karena masih pagi, jadi semangatnya harus tetap menyala ya pagi-pagi. Nah, mungkin ada yang tidak masuk hari ini, nanti bisa koordinasi dengan saya ya, mungkin ketua kelas atau sekretaris. Jika ada temannya yang mengirimkan surat, atau ada yang sakit, atau yang menggunakan surat dokter, nanti bisa diberikan kepada saya, atau nanti pada akhir pertemuan kelas nanti bisa saya absen satu persatu untuk bisa tahu siapa yang nggak masuk dan siapa yang masuk ya. Oke baik, kelasnya sudah bisa kita mulai atau kalian mau ada sharing-sharing tentang pertemuan kemarin atau bisa langsung dimulai ya? Oke baik. Nah, ini benar kelas MPLB 1 ya? Oke. Nah, pada pertemuan pagi hari ini di kelas MPLB 1 ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perkantoran. Nah, sebelum itu anak-anak ada yang mungkin tahu apa itu K3? Mungkin ada yang bisa, silakan angkat tangan. Oke, baik, silakan. Oh iya, betul. Terima kasih atas jawabannya. K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau untuk K3 perkantoran, ada yang tahu perbedaannya apa dengan K3 biasa? Apa? Oh, ya, ditambah perkantoran. Betul-betul. Nggak salah sih sebenarnya ya. Ditambah perkantoran aja gitu. Tapi dalam aspek khususnya ada perbedaan tersendiri atau itu dikhususkan di dalam dunia perkantoran. Ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ya. Nah, untuk pengertian atau penjelasan apa itu K3 perkantoran, kita akan pelajari sini ya, definisi atau pengertian dari K3 sendiri itu apa gitu ya. Nah, untuk K3 sendiri itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Betul disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu K3 yang sering kita dengar atau yang sering kita jumpai gitu ya. K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin yang sering kita temukan itu, yang sering kita dengar itu di dalam dunia industri atau proyek itu sangat sering sekali menggunakan inisial atau sebutan K3 gitu ya. Nah, tapi K3 sendiri ini tidak hanya digunakan dalam dunia industri atau proyek, tapi ada juga di dalam perkantoran. Nah, K3 sendiri yaitu bidang yang berfokus pada upaya perlindungan, pencegahan, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja, serta peningkatan kesehatan pekerja. Nah, K3 ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif melalui penggunaan alat pelindung diri atau yang kita kenal dengan ABD. Nah, K3 ini juga melalui dalam hal pelatihan, standar operasional yang ketat. Nah, K3 ini dibentuk atau diterapkan untuk menerapkan budaya kerja atau lingkungan kerja yang aman, nyaman, produktif, dan juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja itu tadi. Walaupun di kantor mungkin kecelakaan atau resiko kerjanya itu lebih sedikit daripada di proyek atau dunia industri, tapi tetap ada sebuah resiko yang nantinya bisa terjadi dari dalam lingkungan perkantoran itu sendiri. Jadi K3 ini tetap harus diterapkan gitu ya. Nah, untuk K3 perkantoran sendiri yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di dalam lingkungan perkantoran.
Nah, ketiga perkantoran ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kerja, kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016, ini mencakup manajemen risiko, lingkungan kerja, ekonomis, dan tanggap darurat. Jadi K3 di dalam perkataan ini sendiri juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 maksudnya. Ini mencakup manajemen resiko, terus lingkungan kerja yang sehat itu seperti apa, terus risiko pekerjaan yang dapat terjadi di lingkungan kantor itu tadi seperti apa, terus ergonominya, dan juga tanggap darurat ketika ada situasi yang membahayakan gitu ya di lingkungan perkantoran. Jadi supaya karyawan atau pekerja itu tadi bisa melakukan evakuasi darurat seperti itu. Nah, baik, pengertian tadi mungkin bisa dicerna ya anak-anak semuanya. Mungkin ada yang belum paham tentang apa itu K3, tentang pengertiannya sudah bisa paham semuanya ya, sudah tahu semuanya. Saya yakin kalian semua juga sudah tidak asing dengan istilah K3 itu tadi dan juga sudah tahu ya apa itu K3 di lingkungan perkantoran. Tidak jauh beda dengan definisi atau fungsi utamanya dari K3 itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan dari K3 itu sendiri. Nah, dari pengertiannya tadi kita sudah dapat ya sekiranya menyimpulkan satu atau dua poin tentang tujuannya K3 itu sebenarnya apa dan bagaimana gitu ya. Nah, untuk tujuan dari K3 sendiri itu yang pertama yaitu tentu saja yang sudah sama dengan yang sudah dijelaskan dari definisinya tadi, yaitu melindungi keselamatan pekerja. Nah, melindungi keselamatan pekerja ini seperti apa ya? Nah, K3 ini bertujuan agar pekerja tidak mengalami kecelakaan selama bekerja, misalnya dengan menyediakan peralatan yang aman dan lingkungan kerja yang rapi. Nah, melindungi keselamatan pekerja dalam bekerja ini sangat penting ya, karena walaupun kita tidak di dunia produksi atau proyek yang seperti saya sebutkan tadi, di dunia manapun, di lingkungan manapun kita akan menghadapi sebuah resiko atau kecelakaan kerja yang tidak dapat kita hindari atau yang tidak dapat kita duga gitu ya. Jadi melindungi keselamatan pekerja itu sangat penting bagi sebuah perusahaan karena untuk meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan itu tadi. Terus juga meminimalisir kerugian yang akan terjadi gitu ya. Jadi ketiga ini yang pertama bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja tentunya, ini yang poin pertama. Lalu yang kedua adalah menjaga kesehatan karyawan. Nah, selain keselamatan, kesehatan pekerja juga harus dijaga tentunya. Karena kalau pekerjaannya tidak sehat, tentu saja perusahaan tidak bisa dapat melakukan sebuah kegiatan produksi kan. Karena dalam sebuah kegiatan produksi di perusahaan juga dibutuhkan sebuah pekerja ya. Nah, pekerja ini harus dalam kondisi yang sehat, yang bugar gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menyediakan seperti kursi yang nyaman agar pekerja tidak mungkin sakit-sakit gitu ya, kayak sakit punggung atau encek gitu ya. Apalagi yang kita tahu sekarang Gen Z itu banyak yang duduk di lingkungan kantor gitu. Nah, sekarang mungkin kalian nyebutnya dengan remaja jompo gitu ya Gen Z, itu kayak jompo sering banget karena kantor kan kita juga duduk lama gitu menghadap laptop atau komputer gitu ya dalam waktu yang lama, mungkin dari seharian mungkin kita duduk terus. Jadi sebuah peralatan kantor atau fasilitas kantor itu perlu dijaga seperti kayak kursi, meja, terus PC-nya juga itu perlu diperhatikan juga ya. Ini nyambung dengan fasilitas atau prasarana di kantor itu tadi. Nah, untuk yang ketiga yaitu mencegah kecelakaan kerja. Tentu saja ya, ini sangat penting juga dari poin pertama tadi yaitu melindungi keselamatan kerja. Terus yang kedua menjaga kesehatan karyawan, yang ketiga mencegah kecelakaan kerja. Nah, ketiga ini juga bertujuan untuk mencegah kecelakaan sebelum terjadi, misalnya dengan menata kabel listrik agar tidak berserakan. Nah,
Ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi kita daripada kita menanggulangi sebuah kecelakaan itu tadi, kita lebih baik untuk mencegah terhadap kecelakaan kerja itu tadi sebelum terjadi gitu ya. Itu salah satu juga tujuan dari K3 supaya kita dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja itu tadi. Nah, ini misalnya dengan menata kabel listrik agar tidak bersendakan, ini maksudnya seperti kayak mungkin di kantor gitu ya, atau di bagian kantor sendiri, itu kan kita menggunakan perangkat-perangkat listrik seperti PC, terus juga ada printer, terus juga ada peralatan-peralatan kantor lainnya yang menggunakan menggunakan kabel listrik gitu ya. Itu semuanya menggunakan teknologi. Jadi pasti kabel listrik itu di antara meja satu dengan meja yang lainnya itu juga pasti ada penghubungnya, dan itu kabelnya itu juga banyak banget. Nah, ini juga tuh sangat beresiko bagi pekerja karena pekerja juga akan berlalu lalang gitu ya di lingkungan kantor. Jadi itu penting sekali supaya tidak tersandung juga, atau nanti yang dikhawatirkan ketika ada kabel yang terkelupas itu dapat menyengat atau apa ya, kesetrum lah bahasanya itu, supaya tidak kesetrum juga, supaya juga kalau ada percikan api itu juga tidak menimbulkan sebuah kebakaran itu ya dalam kelistrikan. Nah, yang keempat ada meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, jika pekerja merasa aman, nyaman, dan sehat, pekerja juga akan dapat lebih fokus dalam bekerja sehingga hasil kerja akan menjadi lebih baik. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwasanya eh, K3 ini juga bertujuan utamanya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini juga bertujuan agar pekerja itu tadi merasa aman, nyaman, dan juga bekerja dalam kondisi tubuh yang sehat, sehingga pekerja itu tadi dapat melakukan sebuah pekerjaan atau produktivitas di dalam kantor itu tadi dengan nyaman, aman, sehat, sehingga produktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan itu tadi atau pekerja itu tadi akan dapat lebih maksimal. Nah, dampaknya tersendiri juga untuk sebuah perusahaan, yaitu perusahaan mungkin akan dapat lebih cepat mencapai target gitu ya kalau pekerjaannya seneng gitu, terus sehat. Jadi dia bisa setiap hari bisa lembur juga mungkin, nah pekerjaannya juga bisa dapat bonus gitu ya. Ini untuk tujuan ketiga, yaitu yang pertama tadi melindungi keselamatan kerja, yang kedua apa tadi? Menjaga kesehatan karyawan. Nah, yang ketiga yaitu mencegah kecelakaan kerja. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, bagus. Baik, untuk pengertian tadi sudah saya jelaskan ya, terus juga kita juga udah tahu tujuan dari penerapan K3 itu tadi seperti apa gitu ya. Nah, sekarang oh, mungkin ada yang ditanyakan dari pengertian atau tujuan tadi, bisa diterima ya? Belum ada pertanyaannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh penggunaan K3 perkantoran. Kalau tadi tujuannya sudah tahu ya, untuk meningkatkan produktivitas pekerja, mencegah kecelakaan atau meminimalisir risiko dalam pekerjaan. Nah, ini salah satu penggunaan K3 di perkantoran yang bisa diterapkan atau yang diterapkan oleh K3 itu sendiri. Nah, yang pertama itu dari aspek ergonomi, yaitu pengaturan posisi duduk dan juga pengaturan posisi komputer, terus juga meja atau kursi yang sesuai, dan peregangan fisik agar tidak cedera otot. Nah, maksudnya itu seperti apa ya? Pengaturan posisi duduk dan juga posisi komputer. Nah, unsur ekonominya juga mungkin gampangannya kayak unsur yang mendukung kenyamanan dalam bekerja itu tadi, tentang fasilitas, sarana prasarana, dan kenyamanan kita saat bekerja itu tadi. Nah, posisi duduk yang baik, posisi duduk yang nyaman, dan juga posisi komputer atau PC yang sesuai dengan bentuk tubuh kita, atau yang tidak bikin leher kita pegel atau pinggang kita pegel gitu ya. Itu sangat penting dalam menjaga kenyamanan pekerja itu tadi ya. Nah, terus meja atau kursi yang sesuai, itu tadi yang sesuai
dengan badan kita. Tapi kalau biasanya di kantor itu meja dan juga kursi itu disesuaikan atau disamaratakan di semua bangku pekerja gitu ya. Nah, tapi itu juga sudah melalui uji coba gitu ya, udah dicoba oleh pihak perusahaan ini sudah sesuai atau belum jika dilakukan untuk produktivitas kerja oleh pekerja gitu ya. Dan juga melakukan peregangan fisik agar tidak cedera otot. Nah, mungkin kayak gimana gitu ya, masa di kantor melakukan peregangan fisik, gue kan kayak gimana gitu ya. Nah, mungkin bisa di sela-sela kayak kita selesai mengerjakan laporan atau eh, cek email atau bagaimana, atau waktu istirahat itu kita bisa melakukan peregangan otot kayak mungkin gini aja gitu, peregangan pinggang gitu ya, supaya nggak encok, terus juga biar tangannya nggak pegel gitu ya. Tapi bisa juga dengan di sela-sela atau 5 menit sekali atau 15 menit sekali gitu. Terus juga minum juga supaya tubuh kita itu tetap terhidrasi gitu. Nah, yang kedua ada keselamatan. Aspek keselamatan ini sangat penting ya. Ya sesuai dengan ketiga itu tadi. Nah, keselamatan ini itu misalnya dengan pemasangan APAR, yaitu alat pemadam api ringan, terus juga menyediakan jalur evakuasi yang tidak terhalang oleh pintu atau tidak terhalang oleh peralatan kantor gitu ya, dan juga kabel listrik yang rapi. Nah, balik lagi ke dalam di tujuan ketiga itu tadi, resikonya seperti apa. Nah, ya kayak kabel listrik yang tadi sudah saya jelaskan gitu, kayak tidak berserakan itu sangat tidak apa ya, tidak aman bagi pekerja juga, bagi lingkungan kantor juga. Nah, itu juga ada teknisnya sendiri ya. Pasti kalau di kantor juga saya yakin bahwasanya tentang kelistrikan atau kabel itu akan sudah ditata rapi oleh teknisi yang bersangkutan gitu. Nah, alat pemadam api ringan ini sangat diperlukan gitu ya. Uh, karena kita juga tidak tahu apa resiko apa yang akan terjadi, terus juga kecelakaan kerja apa yang akan terjadi. Jadi alat pemadam api ringan ini perlu untuk disediakan dalam kantor atau lingkungan kantor. Mungkin di satu ruangan itu harus ada satu gitu ya. Jadi supaya kalau ada apa-apa itu bisa langsung menggunakan itu pertolongan pertama gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ada aspek kesehatan. Ini melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan juga secara berkala dan melakukan penerapan perilaku hidup sehat. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala ini mungkin kalau di dalam perusahaan yang besar gitu ya, akan ada setiap mungkin 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali, itu akan didatangkan atau dijadwalkan ya. Jadi semua pegawai kantor atau semua pekerja kantor itu nanti akan melakukan check up dari untuk dirinya sendiri gitu ya. Nanti pihak kantor atau pihak perusahaan juga akan tahu pekerjaannya ini mempunyai penyakit apa, terus dalam kondisi yang sehat atau tidak gitu. Terutama untuk pekerja-pekerja yang mungkin umurnya sudah agak lanjut gitu ya. Jadi perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan kesehatannya secara berkala gitu. Nah, juga ada mungkin kayak di pabrik-pabrik gitu, ada yang namanya nyambung dengan BPJS. Jadi kayaknya sebenarnya itu dipotong dari gajinya, dari gaji pokok itu tadi dipotong untuk BPJS gitu ya. Konsepnya itu seperti itu. Jadi mungkin kalau itu bisa melakukan pengecekan kesehatan secara mandiri. Untuk yang keempat yaitu dalam aspek lingkungan. Nah, ini lingkungan nih kayak lingkungan kantor yang bersih, terus lingkungan kerja yang nyaman, itu kayak gitu ya. Terus toilet yang bersih, terus pencahayaan yang cukup dan baik, ini agar tidak merusak mata dari pekerja atau karyawan itu sendiri. Karena kita kan selalu menatap PC atau laptop itu ya, itu saja sinar radiasi dari laptop atau PC tadi itu juga sudah mengganggu terhadap penglihatan kita. Jadi dari pencahayaan atau sinar matahari yang cukup atau lampu yang digunakan itu juga harus baik gitu ya. Dan juga sirkulasi udara yang baik. Mungkin di kantor itu selalu menggunakan AC ya, mungkin AC-nya
sering diservis atau sering dicek oleh teknisinya sendiri supaya di dalam ruangan itu tadi tidak lembab dan udara yang dihirup atau sirkulasi udara yang berjalan di lingkungan kantor itu tadi tetap sehat dan juga tetap terjaga gitu ya. Jadi untuk contoh penggunaan K3 di perkantoran itu ada 4 aspek. Yang pertama ada aspek ergonomi, yang kedua keselamatan, yang ketiga kesehatan dan juga lingkungan gitu. Baik, kalau itu tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari K3, terus tujuan K3, terus juga contoh penggunaan K3 di kantor gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam section yang agak serius gitu ya, yang agak penting ya, nggak agak sih, emang penting gitu, yaitu dasar hukum K3. Jadi K3 ini tidak asal diterapkan atau asal usulnya tidak langsung diterapkan atau tidak sembarangan diterapkan juga, karena memang ada dasar hukumnya yang mengatur tentang K3 ini sendiri. Jadi tidak bisa disalahgunakan atau diterapkan dengan seenaknya sendiri ya. Nah, untuk yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini mengatur tentang keselamatan kerja adalah landasan hukum ketiga, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia yang bertujuan menjamin keamanan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, serta memastikan sumber produksi aman untuk digunakan. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini mengatur tentang keselamatan kerja yang bertujuan untuk menjamin keamanan dalam bekerja, keamanan tenaga kerja, dan juga orang lain yang berada di tempat kerja atau di sekitar lingkungan pekerjaan itu tadi. Terus juga serta memastikan sumber produksi yang digunakan untuk melakukan kegiatan produktivitas dalam bekerja itu tadi aman untuk digunakan gitu ya. Nah, yang kedua itu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Nah, dasar hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan, dan juga hubungan industrial pekerja dengan pengusaha di Indonesia sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, undang-undang ini juga mencakup pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, pengupahan, cuti, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi kayak tentang pelatihan kerja, terus juga penempatan tenaga kerja, pengupahan, cuti, terus juga yang berhubungan dengan PHK itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, yang ketiga yaitu ada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, ini yang terbaru di tahun 2026 ya. Ini mencakup pengaturan tata naskah dinas nomor 3 tahun 2026, terus juga pencabutan peraturan pekerja migran, terus juga serta kebijakan THR atau tunjangan hari raya keagamaan tahun 2026 yang wajib dibayar penuh oleh perusahaan kepada pekerja. Terus juga fokus peraturan ini meliputi seperti pengupahan, terus juga K3, terus PHK, dan juga perlindungan kerja. Nah, peraturan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2026 ini berfokus kepada mengenai THR, terus juga yang wajib dibayar penuh, terus juga meliputi pengupahan, K3, dan juga PHK, dan juga perlindungan kerja gitu ya. Nah, kalau itu tadi tentang dasar hukum atau peraturan undang-undang yang telah diterapkan dalam K3. Nah, sekarang kita akan mengenal bahaya di lingkungan perkantoran dan juga pencegahannya. Kalau tadi ada contoh penggunaannya, sekarang ada bahaya yang ada di lingkungan perkantoran dan juga pencegahannya atau penanggulangannya
terhadap bahaya itu tadi. Nah, yang pertama ada bahaya ergonomi, seperti yang sudah ada di contoh penggunaan K3 tadi. Nah, ergonomi ini disebabkan oleh posisi kerja yang tidak ergonomis, seperti duduk terlalu lama, terus juga kursi yang tidak nyaman. Nah, ini mengakibatkan sakit nyeri punggung, leher, dan juga bahu yang dapat dialami oleh pekerja karena duduk terlalu lama dalam menghadapi pekerjaan itu tadi yang selalu menghadap PC dan juga komputer. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan kursi yang ergonomis, terus juga pekerja dapat mengatur ketinggian monitor atau PC, terus juga dan melakukan peregangan setiap jam tadi yang sudah seperti saya jelaskan tadi yang sudah ada dalam contoh penggunaan K3 dalam perkantoran, yaitu melakukan peregangan setiap jamnya. Ini perlu digunakan agar otot-otot atau sendi kita ini setidaknya ada pergerakan atau peregangan sedikit gitu ya. Nah, yang kedua ada bahaya keselamatan, seperti tergelincir, tersandung, atau terjatuh gitu ya. Karena kita tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi di lingkungan kantor itu tadi, entah ada yang lantai yang habis kebocoran atau ada yang ketumpahan air gitu kan, kita juga tidak tahu, mungkin kita bisa kayak tergelincir, terpleset, terus juga kayak misal listrik yang kabel listrik berserakan tadi bisa bikin kita yang tersandung gitu. Nah, bahaya ini disebabkan oleh yaitu tadi kabel yang berantakan, terus lantai yang licin misalnya habis dipel atau habis ketumpahan air gitu ya. Terus tangga yang kurang aman kayak terlalu berliku-liku atau tidak ada pegangannya gitu, atau ruang kerja yang berantakan. Nah, ruang kerja yang berantakan ini tidak hanya mengganggu pandangan gitu ya, terus juga tapi mengganggu bisa menyebabkan bahaya keselamatan karena mungkin kayak ada barang-barang yang jatuh tuh, jadi bisa bikin kita tersandung, terus juga bisa bikin kita tertimpa barang gitu ya. Nah, selanjutnya ada bahaya listrik dan kebakaran. Tentu saja ini disebabkan oleh misalnya konsleting listrik gitu ya. Nah, ini seperti penggunaan stop kontak yang berlebih, terus ada kabel yang terkelupas, dan juga pemanas ruangan yang diletakkan di dekat bahan yang mudah terbakar gitu ya. Nah, stop kontak yang berlebihan ini kayak stop kontaknya tuh dipakai semua gitu, tidak ada jeda, jadi stop kontak juga bisa panas, jadi kabel yang di dalam stop kontak itu bisa memicu terjadinya konsleting listrik, dan juga kalau panas bisa menyebabkan kebakaran itu tadi. Nah, untuk pencegahannya itu bisa menghindari overload stop kontak, bisa dengan stop kontaknya masing-masing, atau stop kontak itu tadi dilakukan secara bergantian gitu ya. Terus juga melakukan inspeksi kabel secara berkala. Nah, untuk melakukan inspeksi kabel ini dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman atau ahli di bidangnya gitu ya. Terus juga dengan memastikan APAR atau alat pemadam kebakaran ringan tersedia dan tidak terhalang oleh sarana dan prasarana kantor yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada bahaya psikososial atau bahaya psikologis ya. Nah, ini yang disebut INSI biasanya kayak tekanan kerja gitu, tekanan batin gitu mungkin ya di kantor karena banyaknya target, terus juga beban kerja yang berlebihan, belum lagi jam kerja yang panjang karena seharian itu tadi pekerjaan itu tadi belum mencapai target pekerjaan itu tadi, jadi bisa sampai lembur-lembur gitu juga. Dan juga kurangnya dukungan sosial atau penghargaan yang diberikan oleh perusahaan ya. Nah, pencegahannya itu bisa dengan manajemen beban kerja, yaitu kita bisa melakukan susunan pekerjaan mana yang deadline-nya mepet, yang segera dibutuhkan itu bisa kita selesaikan terlebih dahulu, lalu kita menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita harus ada manajemen dalam mengerjakan pekerjaan kita itu tadi. Itu sangat penting ya. Terus juga manajemen waktu juga, supaya jangan menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Terus juga ada budaya kerja yang suportif. Pentingnya dukungan dari rekan kerja juga, dan juga dukungan dari perusahaan itu sangat penting dalam organisasi
yang terjalin atau yang terjadi di sebuah lingkungan pekerjaan itu tadi. Jadi selainnya rekan kerja, kita juga harus saling support kepada rekan kerja kita yang lainnya, karena selain definisi dari manusia itu tadi bahwasanya manusia tidak dapat berdiri sendiri, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tetap membutuhkan manusia yang lainnya gitu ya, dan juga istirahat yang cukup. Jadi kalau sudah waktunya istirahat, kita juga jangan lupa makan, terus juga minum supaya tidak dehidrasi juga gitu ya. Terus yang terakhir ada bahaya fisik dan juga lingkungan. Nah, ini bisa disebabkan oleh pencahayaan yang kurang atau silau. Pencahayaan yang kurang atau terlalu gelap itu jadi juga tidak baik bagi kesehatan mata. Nah, kalau yang terlalu silau juga itu juga dapat mengganggu pandangan juga. Jadi yang sedang-sedang saja gitu ya. Nah, terus juga suhu ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Terlalu dingin juga bikin flu, bikin batuk gitu ya, bikin kedinginan, jadi kayak di ruang kerja itu jadi tidak efisien, kayak pakai jaket atau bawa selimut gitu. Kalau panas juga mengganggu kenyamanan dari pekerja itu jadi, karena mungkin bisa jadi kipas-kipas gitu ya. Nah, terus juga kebisingan. Nah, di lingkungan kantor ini juga harus kondusif ya, harus tenang juga. Nah, untuk pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengaturan pencahayaan yang cukup seperti itu tadi, dan juga perawatan AC secara berkala. Jadi pihak perusahaan atau pihak manajer tertentu itu harus memanggil teknisi yang profesional yang ada di bidangnya untuk selalu mengecekkan sarana dan prasarana kantor setiap bulan mungkin ya, atau setiap 6 bulan sekali, agar sarana dan prasarana di kantor itu tadi tetap efisien bagi pekerja dalam melakukan produktivitas pekerja seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan geser, yaitu setelah kita tahu itu tadi mengenai bahaya di lingkungan kantor. Nah, sekarang kita akan menuju ke prosedur penerapan K3 di perkantoran atau elemen kunci penerapan K3 di perkantoran. Yang pertama yaitu manajemen K3 dan tanggap darurat. Maksudnya gimana? Yaitu membentuk tim K3 dan membuat kebijakan atau regulasi K3, yaitu menyediakan alat pemadam api ringan atau APAL yang sering saya sebutkan tadi, terus tangga darurat, dan juga jalur evakuasi yang jelas apabila terjadi bencana gitu ya, atau bahaya yang secara tiba-tiba. Juga melakukan simulasi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa secara berkala. Jadi tujuannya di sini untuk memberikan bekal kepada pegawai atau pekerja itu tadi tentang sosialisasi bagaimana pertolongan pertama yang dapat kita lakukan ketika terjadi sebuah bencana atau kecelakaan kerja itu tadi. Yang kedua ada ergonomi tempat kerja, yaitu mengatur posisi kursi, meja, dan monitor komputer yang ergonomis untuk mencegah cedera otot atau tulang terhadap pekerja. Memastikan pencahayaan ruangan cukup dan tidak menyilaukan gitu ya. Terus yang ketiga ada keselamatan lingkungan kerja, yaitu pengelolaan kabel listrik agar tidak berantakan dan menghindari beban berlebih, yaitu overload, yaitu memastikan lantai tidak licin dan bebas dari bahaya tersandung. Terus juga pengendalian vektor penyakit dan pengelolaan limbah kotor. Nah, ini ada yang tahu kenapa sebuah perusahaan atau pabrik itu banyak berdiri di dekat sungai? Nah, ada yang tahu kenapa mungkin? Apa? Boleh? Oh ya. Ya betul. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya kayak gosip-gosipnya itu pabrik atau perusahaan itu mendirikan sebuah bangunan itu di dekat sungai karena limbahnya tadi akan dibuang di sungai itu tadi. Nah, limbah yang akan dibuang di sungai itu tadi juga harus melalui pengecekan atau inspeksi atau pengolahan berkali-kali agar limbah yang dibuang itu tadi tidak berbahaya dan juga tidak menyebabkan penyakit terhadap lingkungan sekitar perusahaan atau pabrik, karena di lingkungan itu pasti ada perumahan atau rumah-rumah warga gitu ya.
Nah, yang selanjutnya ada kesehatan pekerja, yaitu penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Bisa dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, terus juga peregangan di tempat kerja dan aktivitas fisik untuk kebugaran. Bisa mungkin kayak ada kegiatan setiap 6 bulan sekali gitu, kayak gathering gitu lah ya. Terus juga dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada program tersendiri dari perusahaan atau pekerja itu tadi melalui BPJS itu tadi melakukan check up gitu ya. Terus yang terakhir ada inspeksi dan edukasi. Ini melakukan inspeksi secara berkala untuk mendeteksi peralatan yang rusak, terus juga melakukan sosialisasi prosedur K3 kepada seluruh karyawan. Jadi training untuk sosialisasi terhadap K3 ini tadi itu sangat dibutuhkan atau sangat penting bagi karyawan agar karyawannya tadi mengetahui dan juga dapat melakukan manajemen risiko ketika bekerja. Baik, kalau itu tadi ada prosedur penerapan K3 di perkantoran. Selanjutnya yaitu ada upaya penerapan K3 yang dapat dilakukan oleh pekerja atau perusahaan pada lingkungan perkantoran gitu ya. Yang pertama yaitu disiplin terhadap SOP pekerjaan yang telah diterapkan di kantor. Jadi kita sebagai pekerja atau sebagai karyawan atau sebagai pegawai, tidak hanya pekerja dan juga pegawai, para pimpinan perusahaan juga harus patuh dan juga harus mengikuti SOP atau standar operasional pekerjaan yang telah diterapkan atau yang telah disusun oleh perusahaan itu tadi. Gunanya seperti apa? Selain supaya keluaran produk dari perusahaan kita itu sesuai standar, juga tidak mengecewakan konsumen, itu juga dapat mendukung terhadap penerapan K3 itu sendiri untuk manajemen risiko pekerjaan itu tadi. Karena pasti di dalam SOP itu tadi sudah ada bagaimana hal yang dilakukan itu tadi juga sebagai pencegahan atau manajemen terhadap risiko kecelakaan kerja. Nah, yang kedua yaitu bekerja dengan teliti dan tidak terburu-buru dapat mengurangi risiko kecelakaan. Gitu ya. Jadi walaupun kita ini dikejar deadline gitu, kita juga harus tetap melakukan pekerjaan secara teliti dan juga hati-hati. Nah, yang ketiga yaitu peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan juga sekitarnya. Jadi kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, kita juga tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tapi juga kita harus mementingkan keselamatan rekan kerja kita, juga lingkungan kantor kita tadi. Terus yang keempat yaitu jika ada potensi bahaya di kantor, pekerja harus melaporkan kepada atasan agar segera diperbaiki. Jadi kayak contohnya kayak ada kabel listrik yang berserakan tadi atau yang terkelupas, yang bisa menimbulkan percikan konsleting dan juga kebakaran, sebaiknya kita segera melapor ke manajer atau ke supervisor gitu ya, supaya segera dipanggilkan teknisi yang ahli di bidangnya agar segera diperbaiki supaya tidak menimbulkan resiko bahaya kepada lingkungan kantor kita itu tadi. Itu ya. Terus nah, dari semua materi yang saya jelaskan tadi, dari pengertian K3, terus juga tujuan K3, terus juga prosedur penerapan K3, terus juga dasar hukum, terus juga ada bahaya di lingkungan kantor, lalu juga ada prosedur penerapan K3 di kantor, dan yang terakhir itu tadi yaitu upaya penerapan K3 yang dapat dilakukan pada lingkungan perkantoran. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Itu pertanyaan yang sangat ditakutkan atau dijengkelkan oleh seorang murid gitu. Mungkin kalian bisa, karena jamnya sebentar lagi habis, saya minta kalian membuat rangkuman dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Minggu depan bisa dikumpulkan, atau mungkin ada pertanyaan kalian bisa tulis di rangkuman kalian itu juga.
Minggu depan kita akan bahas sama-sama tentang pertanyaan, kalau ada pertanyaan itu tadi, terus juga sebagai tugas ya, sebagai tambahan tugas juga minggu depan akan saya cek juga, supaya akan tanya tentang pemahaman kalian, juga ada penugasan untuk minggu depan. Nah, untuk kesimpulan dari K3 itu sendiri atau dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting diterapkan di setiap tempat kerja, termasuk kantor. Walaupun resiko di kantor tidak sebesar di pabrik, tetap ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dengan menerapkan K3, pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat, dan lebih produktif, gitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya walaupun di kantor itu resiko kecelakaan kerjanya itu tadi lebih sedikit daripada di proyek, tapi di dunia industri akan tetap ada resiko kecelakaan yang akan terjadi di lingkungan kita, karena tidak ada yang tahu tanggal apes itu kapan, tidak ada yang tahu kecelakaan kerja itu akan jadi seperti apa, gitu ya. Baik, bel sudah berbunyi menandakan pertemuan kita sudah selesai pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kalian terima juga ilmunya, terus juga dapat menjadi bekal kita nantinya ketika bekerja mengenai K3 itu sendiri. Demikian kelas pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.